Setelah membiarkan para anak buahnya Pandusami untuk hidup, Narapa menjelaskan ke Sinaba, kenapa Narapa tidak membunuh semua anak buahnya Pandusami, walaupun Narapa sangat ingin membunuhnya. Karena Narapa tidak ingin kehilangan hal-hal yang paling berharga di hidupnya dengan kemarahannya. Lalu Narapa bercerita masa lalunya kepada Sinaba. Dulu Narapa adalah seorang pria yang bekerja sebagai pembuat minuman keras yang paling enak, dan dia memiliki seorang bos bernama Sankaria. Suatu ketika Narapa meminta bosnya untuk mempekerjakan seorang yang bernama Sina. Sina adalah orang yang berpendidikan namun dirinya tidak memiliki pekerjaan. Dirinya meminta pekerjaan kepada Narapa dan akhirnya Narapa meminta bosnya untuk mempekerjakan Sina. Lalu Sina dipekerjakan sebagai juru tulis. Kemudian Narapa bercerita tentang kakaknya yang bernama Munapa. Munapa adalah seorang aktivis yang melawan tuan tanah dan kapitalis. Munapa memperjuangkan hak upah para pekerja agar upah para pekerja atau buruh menjadi lebih baik. Lalu, di suatu ketika Munapa dan seorang pengacara bernama Vardar Julu menghadiri persoalan kepemilikan tanah. Ada seorang kapitalis yaitu Sankaria, bosnya Narapa, yang telah mengambil tanah milik para petani miskin secara ilegal. Sehingga kelompok Munapa dan kelompok Sankaria beradu argumen di balai desa. Dan keputusan akhirnya Vardar Julu akan membawa kasus kepemilikan tanah tersebut ke pengadilan. Lalu di suatu hari Narapa menghadiri perjodohan dirinya dengan seorang wanita. Namun keluarga di pihak wanita menolak Narapa dikarenakan Narapa bekerja sebagai pembuat minuman keras. Kemudian ada seorang gadis bernama Kanama. Melihat Narapa yang ditolak perjodohannya langsung melamar Narapa karena Kanama sudah memendam rasa sejak lama terhadap Narapa. Di suatu ketika Narapa, Kanama, dan teman bocahnya sedang membicarakan sebuah film yang ingin mereka tonton. Dan mereka ingin membeli sebuah tiket untuk menonton filmnya. Narapa berinisiatif mengunjungi kantornya untuk meminjam beberapa uang agar bisa membeli tiket nonton tersebut. Namun Sina yang sudah diangkat menjadi pegawai akuntan pribadi Sankaria menolak memberikan uang kepada Narapa. Lalu terjadilah keributan antara Narapa dan juga Sina yang diakhiri dengan kekalahan Sina. Namun Sina berencana akan membalaskan dendamnya kepada Narapa. Kemudian di suatu malam Narapa memesan sendal untuk diberikan kepada Kanama. Setelah sendal itu jadi, Narapa memberikan sendal itu kepada Kanama. Kanama pun bahagia menerima sendal pemberian dari Narapa. Namun di suatu hari, setelah Kanama diberikan sendal oleh Narapa, Kanama dianiaya oleh Sina yang tidak senang dengan sendal yang dipakai oleh Kanama. Sina pun meminta Kanama untuk melepaskan sendal tersebut lalu menaruh sendalnya di atas kepala sambil berjalan melewati desa. Mendengar cerita dari Kanama, Narapa pun membalaskan perbuatan Sina kepada Kanama. Sina dan para anak buahnya dipukuli oleh Narapa dan diikat di sebuah pohon. Sankaria datang untuk menolong Sina yang diikat di pohon. Narapa yang sudah menjelaskan perbuatan Sina kepada Sankaria, Sankaria malah tidak berpihak kepada Narapa. Narapa yang melihat bosnya lebih berpihak kepada Sina, akhirnya Narapa memutuskan untuk tidak bekerja lagi bersama Sankaria.
Kemudian, setelah Narapa tidak bekerja lagi dengan Sankaria, Narapa bergabung bersama kakaknya yaitu Munapa dan juga Vardar Julu. Mereka bertiga membuat sebuah pergerakan bersama warga desa untuk mempertahankan hak tanah mereka yang diambil oleh Sankaria secara ilegal. Lalu, pergerakan tersebut membuat sebuah tulisan-tulisan. Setelah itu, tulisan tersebut ditempel di seluruh desa, sehingga kelompok Sankaria mengetahui pergerakan tersebut. Sankaria pun mengatur rencana untuk menggagalkan aksi pergerakan yang dilakukan oleh Narapa dan warga desa. Untuk menggagalkan aksi tersebut, Sankaria bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat. రైల్వే స్టేషన్లోని లాయర్ని అరెస్ట్ చేసి ఆడినే పెట్టండి. ఆ నారప్పని చూసిన వెంటనే మన వాళ్ళందరికీ భయంతో పంచలు తడిసిపోతున్నాయి. వాడిని ఆడి నుంచి తప్పించేయచ్చు. మరి నువ్వేం చెప్పిన వాళ్ళకి? ఆపేకా పెట్టేకా? లెటర్ అయితే తీసుకుని నా దగ్గరే పెట్టి. Kemudian di suatu malam, ketika para kelompok Narapa berkumpul di suatu lapangan, Sankaria menugaskan polisi untuk menahan pengacara Vardar Julu di stasiun kereta api. Lalu Sankaria mengutus anak buahnya untuk membaur bersama pergerakan yang dilakukan Narapa dan warga desa. Setelah itu, polisi yang sudah bekerja sama dengan Sankaria mendatangi pertemuan yang dilakukan oleh Narapa dan warga desa. Lalu polisi tersebut meminta surat izin perkumpulan kepada Narapa. Munapa lalu menyuruh Narapa untuk mengambil surat izin tersebut di rumah. Kemudian, ketika Narapa sedang menuju rumah, Narapa tiba-tiba saja dikabari bahwa Munapa diserang oleh anak buahnya Sankaria. Lalu, Narapa mencoba menolong Munapa namun sudah telat. Munapa tidak terselamatkan. Sementara itu, ketika Narapa sedang menolong Munapa, Sina dan beberapa anak buahnya Sankaria membunuh semua keluarga Narapa dengan membakar mereka hidup-hidup. Narapa yang mengetahui itu langsung bergegas pulang dan melihat Kanama yang tidak selamat akibat dibakar hidup-hidup oleh Sina dan anak buahnya Sankaria. Setelah itu Narapa marah dan pergi ke rumah Sankaria untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Narapa pun secara brutal membunuh Sankaria, Sina, dan juga anak buahnya. Setelah membunuh Sankaria dan para anak buahnya, Narapa pergi dari desa. Berbulan-bulan kemudian, Narapa bertemu dengan Basavaya. Lalu, Basavaya mengajari Narapa caranya bertani. Setelah itu, Narapa menghadiri sidang terhadap kasus pembunuhannya terhadap Sankaria. Kemudian, setelah bebas dari hukumannya, Narapa dinikahkan oleh Basavaya dengan adiknya yaitu Sundarama. Narapa pun menikah dengan Sundarama dan hidup normal sampai memiliki 3 anak, yaitu Munikana, Sinaba, dan Bujama. మీ అమ్మని పెళ్లి చేసుకున్నాను. మళ్ళీ మామూలు జీవితం గడపడం మొదలుపెట్టాను. మీ అన్నను చంపినందుకు ఆ కుటుంబాన్ని నాశనం చేయాలనిపించింది. Setelah Narapa bercerita tentang masa lalunya yang kehilangan hal-hal berharga, Sinaba merasa kagum terhadap ayahnya. Lalu mereka berdua melanjutkan lagi perjalanan dan bertemu dengan Sundarama bersama Bujama. Setelah mereka berhasil berkumpul bersama, Narapa dan Sinaba meninggalkan Sundarama bersama Bujama di tempat yang lebih aman. Lalu mereka berdua pergi ke tempat pengacara Vardar Julu untuk meminta pertolongan. Kemudian setelah sampai di tempat Vardar Julu memerintahkan Narapa dan Sinaba untuk datang dan menyerahkan diri dulu ke pengadilan. Kemudian keesokan harinya, Vardar Julu menunggu Narapa dan Sinaba di ruang pengadilan. Namun, Narapa dan Sinaba tidak kunjung datang. Rupanya kedatangan Narapa dan Sinaba ke pengadilan telah diketahui oleh Dorasami. Dorasami menyuruh polisi dan anak buahnya untuk berjaga di depan pintu gerbang pengadilan. Narapa yang melihat para polisi dan anak buahnya Dorasami membatalkan niatnya untuk datang ke pengadilan.
Setelah Narapa tidak datang di pengadilan, Narapa membuat perjanjian kepada keluarga Pandusami. Perjanjian itu disaksikan oleh kedua desa, yaitu desanya Narapa dan desanya Pandusami. Dan perjanjiannya adalah Narapa akan memberikan tanah miliknya kepada keluarga Pandusami bila keluarga Pandusami membebaskan anaknya yaitu Sinaba. Lalu di pihak keluarga Pandusami menginginkan Narapa untuk menyerahkan dirinya ke pengadilan sebagai ganti rugi atas kematian Pandusami. కానీ నారప్ప పెద్ద కొడుకుని పండుస్వామి మనుషులు చంపిన దానికే పండుస్వామి ప్రాణాలు పోయినాయి. వాడికి ఏమైనా మేము జవాబుదారులం కాదు. ముందు నారప్పకి చెప్పండి, కోర్టులో లొంగిపోము. Pada awalnya perjanjian itu disepakati bersama. Namun keluarga Pandusami melanggar perjanjiannya. Dorasami dan Rangga Babu telah menculik Sinaba dan mencoba untuk membunuhnya. నాకే ఏం చేయలేదు, నువ్వెట్టా నమ్మవయ్యా వాళ్ళ మాటలు? పంచాయతీలో నీ పొలం రాసిచ్చేటప్పుడే చిన్నప్పును పట్టుకుపోయినారు. Narapa yang mengetahui bahwa Sinaba diculik, Narapa pun marah dan pergi ke rumah Pandusami untuk membunuh semua keluarga Pandusami dan anak buahnya. Setelah keributan terjadi, Basavaya datang bersama warga desanya untuk menolong Narapa dan juga Sinaba. Lalu dikabarkan bahwa konflik antara keluarga Narapa dan Pandusami telah selesai. Kemudian keluarga Narapa berkumpul di pengadilan untuk menghadiri persidangan Narapa yang akan dipenjara. Narapa telah bersedia menerima hukuman akibat dirinya membunuh keluarga Pandusami. Sebelum Narapa diadili, Narapa memberikan pesan kepada anaknya untuk belajar dengan baik dan mendapatkan pekerjaan lalu memiliki kekuasaan. Ketika itu telah tercapai, janganlah berperilaku seperti para penguasa yang tidak adil terhadap orang miskin. Hiduplah bersama-sama dengan penuh keadilan dan kesejahteraan. Dan film ini diakhiri dari senyuman Narapa kepada keluarganya. Itulah ending dari film ini. Oke, sekian dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah kata, pengucapan, atau pembuatan alur filmnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like and share video ini. Gamapra pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.